Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Azhar dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang tujuan laporan keuangan. Dan saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang apa itu perumusan tujuan laporan keuangan. Perumusan tujuan laporan keuangan merupakan dasar utama karena tujuan inilah yang harus diwujudkan oleh ilmu akuntansi. Adapun tujuan akuntansi atau laporan keuangan. 1. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, di sini terdapat ada 3 penjelasan. Yang pertama, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Kedua, bentuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto atau aktiva dikurangi kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan itu pun menurut prinsip akuntansi Indonesia. Adapun juga menurut standar akuntansi keuangan atau PSAK. Di sini ada beberapa penjelasan, yaitu penjelasan pertama, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Dan yang terakhir yaitu laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas dasar sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dan ada pun beberapa macam lagi yang menurut Statement of Basic Accounting Theory atau bisa disebut ASOBAT. Di sini juga terdiri ada beberapa penjelasan. Penjelasan pertama yaitu membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk menetapkan tujuan. 2. Mengarahkan atau mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. Dan yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengamanan terhadap kekayaan. Dan yang terakhir, membantu fungsi dan pengawasan sosial. Dan yang menurut penjelasan terakhir yaitu menurut APB Statement nomor 4, laporan ini bersifat deskriptif dan laporan ini banyak memengaruhi studi-studi berikutnya tentang tujuan laporan keuangan. Dalam laporan ini, tujuan laporan keuangan digolongkan sebagai berikut. Dan di sini terdapat ada 3 golongan. Yang pertama, tujuan khusus, kedua tujuan umum, dan yang terakhir itu golongan tujuan kualitatif. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuspi Sabitananda Yusuf akan melanjutkan pembacaan materi yang telah dibacakan oleh pemateri yang pertama tentang tujuan laporan keuangan. Adapun materi yang telah dibacakan oleh pemateri yang pertama akan digambarkan dalam bentuk bagan berikut ini. Saya akan melanjutkan poin yang kelima, yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PSAK, di mana ada beberapa poin. Poin yang pertama itu dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pemakainya. Yang kedua, relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga itu materialitas. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Baik hakikat maupun materialitas dianggap sangat penting. Misalnya, jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, keandalan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal atau reliable. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang sewajar diharapkan dapat disajikan. Yang kelima itu penyajian jujur.
Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Yang keenam itu substansi mengungguli bentuk. Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur, transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai substansinya dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Syah Mahmud akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu netralitas. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyampaikan informasi menguntungkan suatu pihak atau beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. Yang selanjutnya, pertimbangan sehat. Penyusun laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian semacam ini diakui dengan mengungkapkan hakikat secara tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Yang selanjutnya, kelengkapan. Agar dapat dikendalikan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesenjangan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, dan arena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi. Yang selanjutnya, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Yang selanjutnya, kendala informasi yang relevan dan andal. Yang pertama, tepat waktu. Untuk menyediakan informasi yang tepat waktu, seringkali perlu dimelaporkan. Materi selanjutnya itu materi ke-6. Menurut laporan True Blood Community, merumuskan tujuan utama laporan keuangan sebagai berikut: memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Komunitas True Blood merumuskan tujuan laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian laporan keuangan. Yang kedua, pemakai umum. Yang ketiga, pemakai lain. Yang keempat, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk memeriksa, membanding, dan menilai. Yang kelima, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna dalam menilai kemampuan manajemen menggunakan sumber kekayaan perusahaan secara efektif. Yang keenam, memberikan informasi yang faktual dan yang dapat ditafsirkan. Yang ketujuh, memberikan laporan keuangan yang mengenai posisi keuangan yang berguna untuk meramalkan, membandingkan, menilai earning power perusahaan. Dan yang kedelapan, memberikan laporan laba rugi periodik yang berguna untuk meramalkan, membandingkan, menilai earning power perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai tujuan dari laporan keuangan. Poin yang ke-9, tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan laporan kegiatan yang berguna untuk meramalkan, membandingkan, menilai earning power suatu perusahaan. Yang ke-10, tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk meramalkan dalam proses peramalan. Dan yang ke-11, tujuan dari laporan keuangan itu baik untuk lembaga pemerintah dan bukan lembaga pemerintah, tujuannya adalah untuk memperoleh laba. Dan yang ke-12, tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan kegiatan perusahaan yang mempengaruhi masyarakat yang dapat ditentukan, diukur, dan merupakan hal yang sangat berperan penting bagi pemerintah dalam lingkungannya. Selanjutnya yaitu ada 7 kualitas dan sifat dari laporan keuangan. Yang pertama yaitu relevansi dan materialitas. Yang kedua yaitu formalitas dan kenyataan di atas formalitas. Yang ketiga yaitu tingkat kepercayaan. Yang keempat yaitu bebas dari prasangka subjektif. Yang kelima yaitu dapat dipahami. Yang keenam yaitu konsistensi. Dan yang ketujuh yaitu dapat dibandingkan. Selanjutnya mengenai tujuan laporan keuangan entitas syariah. Tujuan laporan keuangan entitas syariah ini yaitu menyediakan laporan
informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, mengenai kerangka konseptual akuntansi keuangan oleh FASB, di mana di tingkat yang paling atas itu ada yang namanya objektivitas, di mana objektivitas ini menjelaskan mengenai tujuan dari laporan keuangan, di mana tujuan laporan keuangan di sini ada dua. Yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan untuk perusahaan, dan yang kedua yaitu tujuan laporan keuangan untuk organisasi non-profit. Di tingkat kedua dari atas yaitu ada yang namanya fundamental, di mana fundamental ini mencangkup mengenai informasi akuntansi SFAC nomor 2, dan yang selanjutnya yaitu elemen laporan keuangan SFAC nomor 3. Di tingkat ketiga ini ada yang namanya operasional, di mana operasional ini menggambarkan mengenai pedoman operasi yang digunakan dalam menyesuaikan dan menerapkan prinsip dari akuntansi itu sendiri. Selanjutnya, tujuan dari laporan keuangan untuk lembaga yang mencari laba. Tujuannya yaitu yang pertama, laporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna untuk lembaga seperti investor, kreditor, atau pemakai lainnya untuk memutuskan secara rasional dalam penggunaan kredit, investasi, atau penggunaan keputusan lainnya. Tujuan yang kedua yaitu laporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, atau pemakai lainnya dalam hal menilai jumlah, waktu, dan prospek akuntansi penerimaan kas yang belum pasti. Kemudian saya akan melanjutkan materi tentang tujuan laporan keuangan untuk lembaga yang mencari laba. Adapun tujuan laporan keuangan menurut standar itu cukup banyak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna untuk investor, baik yang sudah maupun yang potensial. Yang kedua, laporan keuangan harus memberikan informasi untuk membantu investor dan calon investor dan kreditor dan pemakai lainnya untuk menilai jumlah, waktu, dan prospek penerimaan kas yang belum pasti dari dividen atau bunga, dan juga penerimaan dari penjualan, piutang atau saham, dan pinjaman yang jatuh tempo. Yang ketiga, laporan keuangan harus memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan. Yang keempat, laporan keuangan harus dapat memberikan informasi tentang prestasi keuangan perusahaan selama satu periode. Yang kelima, laporan keuangan harus memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan mendapatkan dan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan pengembaliannya, tentang transaksi yang memengaruhi modalnya, termasuk masalah dividen dan pembayaran lainnya kepada pemilik, dan tentang faktor-faktor yang memengaruhi likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Yang keenam, laporan keuangan harus dapat memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada pemilik atas pengguna sumber kekayaan yang dipercayakan kepadanya. Yang ketujuh, laporan keuangan harus dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajer dan direksi dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan pemilik perusahaan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan untuk organisasi yang bukan mencari laba. Ada dua perbedaan penting antara organisasi bisnis yang mencari laba dan tidak mencari laba, yaitu sebagai berikut. A. Organisasi yang tidak mencari laba tidak memiliki indikator prestasi kerja yang dapat dibandingkan dengan perusahaan yang bertujuan untuk mencari laba. B. Umumnya organisasi ini tidak mengalami mekanisme persaingan di pasar. Beberapa ciri organisasi yang tidak mencari laba adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber dana yang diterima dari donatur tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali kepada pemberi dana. Yang kedua, organisasi umumnya bekerja untuk
bekerja bukan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk mendapatkan laba atau sejenisnya. Yang ketiga, tidak ada hak pemilik yang dapat dijual, ditransfer, dibayar kembali atau diyakini mempunyai hak atas kekayaan organisasi apabila timbul likuidasi. Dengan melihat kepentingan para pemakai lembaga ini, tujuan laporan keuangan jenis ini harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, laporan keuangan harus dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam mengambil keputusan mengenai alokasi sumber-sumber kekayaan. Yang kedua, laporan keuangan berguna untuk menilai jasa dan kemampuan organisasi untuk memberikan jasa. Yang ketiga, laporan keuangan berguna untuk menilai bagaimana manajemen meminjam dan bagaimana menilai investasinya. Yang keempat, laporan keuangan harus dapat memberikan informasi terhadap sumber kekayaan, kewajiban kekayaan bersih, dan perubahannya. Yang kelima, laporan keuangan harus dapat menyajikan prestasi organisasinya. Yang keenam, laporan keuangan harus dapat menyajikan kemampuan organisasi membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Yang ketujuh, laporan keuangan harus memuat penjelasan dan penafsiran manajemen, sehingga para pemakai laporan keuangan dapat memahami informasi yang diberikan. Selanjutnya, konsep dasar laporan keuangan menurut True Blood Committee. Konsep dasar ini mencakup yang pertama, sifat-sifat kualitatif, yang kedua, definisi tentang elemen laporan keuangan. Sifat-sifat kualitatif tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sifat utama. Adapun bagian-bagiannya yaitu relevance. Informasi disebut relevan apabila informasi itu mampu dan berguna dalam memengaruhi keputusan manajer dengan mengubah atau yang menguatkan pengharapannya tentang hasil dan akibat tindakan atau kejadiannya. Yang kedua, reliability. Reliability menyangkut kualitas yang menyebabkan pemakai data bergantung pada kepercayaan pada data yang disajikan dan yang dimaksudkan untuk disajikan. Yang ketiga, verifiability adalah suatu saran yang dapat memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu. Yang keempat, completeness menjelaskan kelengkapan dan kesesuaian antara data akuntansi dan kejadian yang dimaksud untuk disajikan. B. Kualitas sekunder. Adapun bagian-bagiannya yaitu comparability, berarti bahwa dalam menyusun laporan keuangan harus digunakan metode yang sama sepanjang waktu oleh perusahaan tertentu agar bisa diperbandingkan. Selanjutnya, konsistensi, berarti bahwa metode-metode akuntansi tidak dapat diubah apabila telah dipilih. Yang ketiga, pertimbangan cost benefit. Adapun bagian-bagiannya yaitu 1. Cost benefit. Informasi akuntansi akan diungkapkan apabila keuntungan yang dapat diperoleh dari informasi itu melebihi biayanya. Yang kedua, materiality adalah sesuatu yang secara relatif dianggap penting.